Pemeriksaan fisik head to toe. Pemeriksaan fisik. Oke, saya akan praktekkan. Untuk melakukan pemeriksaan fisik, hendaknya kita selalu mengarah, jangan sampai melaing gitu ya, harus mengarah ke apa? Kepala si korban, terutama bagian wajahnya. Karena di wajah korban inilah ya kita akan mengetahui si korban itu kena apa. Nah, nanti bisa kita pelajari untuk kelembaban dan warna kulit. Langkah-langkahnya setelah kita menggunakan APD lengkap, ini perlu diperhatikan ya, kita melakukan pengecekan. Nah, posisinya disesuaikan dengan posisi pasien itu tergeletak. Kita yang menyesuaikan ya. Nih, kita lakukan pemeriksaan ya, kita palpasi bagian kepalanya, dilihat. Misalkan belepotan darah di sarung tangan kita. Nah, kemudian dilakukan pembalutan. Nanti teknik pembalutannya akan dipelajari di sesi video berikutnya. Dicek kemudian pelipis, dilakukan palpasi ya. Terus kemudian mata. Nah, jangan lupa tadi mata kita menggunakan. Nah, ini dia namanya ya, apa? Center atau pen light. Ini untuk ngecek pupil matanya. Ya, normal atau tidak. Kalau mengecil berarti normal, tapi saat disinari tetap melebar berarti terjadi gangguan sirkulasi darah di dalam. Ya. Terus dicek lagi apakah tulang di bagian kelopak mata ini ada yang tidak normal atau tidak sebagai tanda patah tulang. Cek lagi hidung. Kita cek adalah penampakan dari tulang hidungnya, patah atau tidak. Kemudian dicek dari rongga hidungnya, apakah keluar cairan, apakah darah, apakah cairan otak, ataukah kotoran yang keluar dari hidung. Ya. Terus kemudian periksa berikutnya tulang pipi, dipalpasi. Ya. Ini bisa kita lihat kalau pipi kan menonjol. Nah, apakah salah satunya agak masuk sebagai tanda terdapat patah tulang pipi? Nah, itu kita lakukan pemeriksaan. Yang berikutnya telinga, kita cek kedua telinga si penderita kanan kiri utuh atau tidak daun telinganya. Terus dicek juga dari rongga telinga keluar cairan berupa darah ataukah cairan otak dan lain sebagainya. Apakah hanya sekedar kotoran yang terdapat di telinga si penderita. Cek kemudian adalah mulut. Nah, perhatikan di mulut ya. Dicek apakah gigi-giginya utuh atau tidak, ada gigi yang tanggal atau tidak, itu perlu kita cek. Kemudian kita buka, kita lihat apakah di dalam rongga mulut si penderita terdapat benda asing atau tidak. Kalau terdapat benda asing di dalamnya, maka kita wajib melakukan namanya teknik sapuan jari. Kita buka mulutnya, terus dengan posisi nih, ya, dengan jari telunjuk yang melengkung seperti mata kail, ya, ini yang sering mancing pasti tahu ya. Kemudian kita masukkan dari samping, kemudian diangkat benda asing tersebut, ya. Jangan sampai lurus kayak gini, kalau lurus kayak gini malah berbahaya. Nanti bisa-bisa malah benda asingnya semakin masuk dan menghalangi nafas si korban. Ya. Terus turun lagi ke bawah, periksa dagu, aman atau tidak. Ya. Terus cek lagi, periksa lehernya. Ya. Walaupun tadi sudah kita cek, nggak mengapa kita cek ulang. Terus kita palpasi tulang selangka atau klavikulanya, dipalpasi, ada patah tulang atau tidak. Terus periksa tulang sternum atau dada, di sini sampai tajuk pedang. Ya, dicek. Terus kemudian periksa tulang belikat, nah, ini di bawah bahu atau pundak. Kalau orang Jawa bilang tulang centongan. Ya. Terus yang berikutnya periksa tulang rusuk. Nah, ini dilihat. Ini kalau dimanekin kelihatan gini ya. Terus kita lakukan palpasi dari samping sampai ke tengah seperti ini. Terdapat, nah, patah tulang atau tidak nanti akan terasa. Ya. Terus periksa tulang punggung. Nah, ini ada teknik manual dari bawah ke atas seperti ini, kemudian kita alurkan dari atas ke bagian bawah sampai dengan ke panggungnya. Terus periksa di perkusi. Nah, ini ya, perutnya di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kalau sudah, periksa panggulnya, ada patah tulang atau tidak di bagian panggulnya ya. Terus setelah organ-organ tersebut sudah diperiksa, kemudian kita bergilir, lakukan pemeriksaan di anggota gerak atas, di bagian lengan sampai dengan tangan, ya. Bagian ini yang kanan juga, yang kiri juga kita periksa. Perhatikan caranya, kita palpasi dari bawah atau pundak sampai ke siku, kemudian ke nih lengan bawah, kemudian periksa pergelangan tangan, terus periksa tangannya. Telapak tangan, punggung tangan, dan jari-jari utuh atau tidak, ada luka atau tidak. Nah, itu kita cek ya.
Nah, khusus pada ujung anggota gerak, baik anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah, itu wajib kita lakukan yang namanya GSS, singkatan dari gerakan, ya, terus kemudian sensasi dan sirkulasi. Nah, ini diperhatikan, ada dua kondisi antara pasien sadar dan tidak sadar. Kalau pasiennya sadar, kita minta pasien melakukan G, yaitu gerakan. Mohon maaf Pak, ujung jarinya bisa digerakkan enggak? Nah, kalau dia bisa menggerakkan ujung-ujung jarinya, itu sistem koordinasinya masih bekerja, ya. Kalau misalkan dia nggak terasa mas tanganku mas, nah itu bisa terjadi di situ apakah luka ataukah patah tulang yang sangat parah sehingga apa? Tidak terasa, tidak mampu untuk menggerakkan ujung-ujung jarinya. Kemudian S, yaitu sensasi. Kita memberikan sensasi ke tangan si korban atau penderita. Kita coba, Pak, ini kerasa nggak Pak? Ya, punggung tangannya dijepit-jepitin, kerasa nggak? Kalau dia masih terasa, berarti itu kecenderungan lebih aman, tidak ada luka atau cedera. Namun saat kita jepit-jepit seperti ini tidak ada respon, ya itu yang bisa berbahaya. Apakah terdapat patah tulang yang cukup parah di daerah sekitar lengan, baik lengan bawah ataupun lengan atas. Ya. Nah, yang terakhir kondisinya apabila si pasien itu dalam kondisi tidak sadar. Nah, kita bisa melakukan sirkulasi, yaitu pengecekan sirkulasi dengan cara apa? Menghitung WPK, waktu pengisian kapiler. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita tekan ujung ibu jari si penderita, terus kemudian kita lepas. Kita hitung berapa detik kapiler darah tersebut terisi kembali oleh darah merah. Ya, secara mudah, ini secara orang awam, berapa detik yang putih itu kalau kita lepas jadi merah kembali. Kalau kurang dari 2 detik berarti normal, tidak ada pendarahan ataupun patah tulang yang cukup parah. Namun kalau kita tekan kayak gini, kemudian kapilernya terisi darah merah itu lebih dari 2 detik, maka itu tidak normal. Ya, itu terkait dengan pemeriksaan fisik. Yang terakhir adalah anggota gerak bawah. Kita cek tungkai bagian atas, kita palpasi. Ya, ini misalkan dari pinggang, panggul ke bawah, kemudian lutut diperiksa, ya, terus kemudian ke bawah lagi, tungkai bawah, terus diperiksa pergelangan kaki, periksa telapak kaki, punggung kaki, dan ujung-ujung jari. Sama dengan anggota gerak atas, untuk anggota gerak bawah juga kita lakukan GSS. Kalau yang pasien sadar cukup G sama S, yaitu gerakan dan sensasi. Tapi kalau pasien yang tidak sadar, kita lakukan S, circulation, yaitu dengan menghitung WPK, waktu pengisian kapiler. Kalau yang normal kurang dari 2 detik, kalau yang tidak normal atau ada gangguan sirkulasi darah bisa lebih dari 2 detik.